Kuliah aljabar linier kita kali ini akan membahas transformasi linier atau dalam bahasa Inggris disebut linear transformation. Nah, apakah transformasi linier itu? Transformasi linier yang akan kita bahas adalah satu teknik di mana vektor-vektor ditransformasikan secara linier. Teknik ini dipakai dalam teknik-teknik lain yang lebih lanjut, seperti di dalam machine learning, di dalam berbagai cabang ilmu di engineering, di dalam matematika tingkat lanjut ini sering terpakai. Nah, dalam ilmu komputer, biasanya transformasi linier ini dipakai untuk komputer grafik salah satunya, tapi tidak terbatas untuk itu saja. Baik, kita akan mulai. Nah, secara definisi yang namanya transformasi linier adalah sebagai berikut. Bila T adalah sebuah transformasi dari ruang vektor V yang menuju ruang vektor W, jadi T adalah sebuah transformasi dari ruang vektor V menuju ruang vektor W, adalah fungsi dari ruang vektor V ke ruang vektor W, maka T disebut sebagai transformasi linier dari V ke W jika untuk semua vektor U dan V pada V dan semua skalar K berlaku. Ada dua hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah jikalau kita transformasikan vektor U ditambahkan dengan V, ini penjumlahan vektor, nah hasilnya kita transformasikan dengan menggunakan transformasi T, ini akan sama dengan vektor U ditransformasikan dengan T. Lalu vektor V ditransformasikan dengan T, hasilnya dijumlahkan. Nah, jika ini diberlaku, ini adalah salah satu syarat dari definisi transformasi linier. Dan yang B adalah perkalian dengan skalar. Jikalau skalar K dikalikan dengan U, hasilnya ditransformasikan, ini akan sama dengan U ditransformasikan, lalu hasilnya dikalikan skalar K. Nah, jika A dan B dipenuhi sekaligus, maka ini disebut sebagai transformasi linier. Nah, khusus untuk kasus ruang vektor V itu sama dengan ruang vektor W, dengan kata lain, T adalah transformasi dari ruang vektor V ke ruang vektor V yang sama, maka transformasi linier sering juga disebut sebagai operator linier atau linear operator pada ruang vektor V. Nah, sifat-sifat transformasi linier. Bila T adalah transformasi linier dari ruang vektor V ke ruang vektor W, maka ada tiga hal yang harus berlaku. Itu yang pertama, sebuah vektor 0, ini adalah sebuah vektor 0, jika ditransformasikan oleh T, hasilnya harus sama dengan vektor 0. Yang kedua, jika sebuah vektor V lalu dioperasikan dengan negatif, tanda negatif jadi minus dari vektor V, ditransformasikan oleh transformasi T, hasilnya harus sama dengan negatif atau minus dari transformasi T terhadap vektor V untuk semua vektor V pada ruang vektor V. Dan yang ketiga, jikalau ada vektor V dikurangi vektor W, perhatikan bahwa di sini adalah pengurangan vektor, hasilnya ditransformasikan dengan transformasi T, itu akan sama dengan masing-masing vektor, yaitu vektor V dan vektor W ditransformasikan dengan transformasi T, baru hasilnya dikurangkan. Nah, jikalau ketiga ini dipenuhi, maka T, V ke W adalah transformasi linier. Perhatikan bahwa V dan W itu harus merupakan vektor-vektor pada ruang vektor V. Nah, ini adalah sifat yang penting dari transformasi linier. Yang pertama adalah jikalau kita memiliki kombinasi linier dari vektor V1 dan V2. Ini adalah kombinasi linier dari vektor V1 dan V2.
yaitu konstanta 1 K1 dikalikan vektor 1 ditambah konstanta 2 dikalikan vektor 2. Jadi ini adalah kombinasi linear vektor 1 dan vektor 2. Hasilnya ditransformasikan linear oleh T, maka ini harus sama dengan transformasi linear masing-masing dari K1 kali V1 dan K2 dari V2. Dan akan sama dengan masing-masing transformasi dari V1 dan V2. Lalu masing-masing transformasi ini dikalikan dengan konstanta masing-masing baru dijumlahkan. Itu yang pertama. Dan ini bisa digeneralisasi menjadi bentuk seperti ini. Ada n buah vektor dikombinasikan secara linear, ini kombinasi linear dari n buah vektor, V1, V2 sampai Vn, ditransformasikan T, hasilnya akan sama dengan transformasi dari masing-masing vektor, lalu dikombinasikan linear. Di mana semua V adalah bagian atau elemen dari ruang vektor V dan semua K1 sampai Kn, koefisien ini adalah skalar. Nah, bila S adalah kumpulan atau himpunan dari basis yang berisi dari vektor-vektor 1 sampai N, ada N buah vektor, ya, membentuk sebuah basis, yaitu himpunan S, untuk ruang vektor V, maka kombinasi linear dari vektor-vektor basis tersebut, yaitu K1 V1 tambah K2 V2 dan seterusnya sampai Kn kali Vn, ini adalah kombinasi linear dari basis-basisnya, yaitu sama dengan vektor V, maka transformasi linear dari V tersebut akan sama dengan kombinasi dari transformasi linear masing-masing vektor. Dari sini persamaan sini menjadi sini itu karena ada sifat linear dari transformasi linear. Makanya kita bisa bilang bahwa transformasi linear itu ditentukan oleh image-image dari setiap vektor-vektor basisnya. Sebagai contoh, bila kita memiliki 3 vektor di R pangkat 3, ya, di ruang real pangkat 3, 3 space. Misalkan vektor 1 adalah 1,1,1, vektor 2 adalah V2 adalah 1,1,0 dan V3 adalah 1,00. Dan transformasi T terdefinisi dari R pangkat 3 menuju R pangkat 2, di mana T adalah transformasi linear. Dan jika kita tahu bahwa T dari V1, transformasi dari V1 menghasilkan 1,0, transformasi dari V2 menghasilkan vektor 2,-1, dan transformasi dari V3 menghasilkan vektor 4,3. Bagaimana kita menentukan formula untuk transformasi untuk semua vektor sebarang, yaitu X1, X2, X3, dan bagaimana kita menggunakan hasil dari yang pertama ini kalau kita punya vektor yang sudah terdefinisi, yaitu 2,-3,5. Nah, cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Kita misalkan vektor sebarang, yaitu V sama dengan X1, X2, X3, itu sama dengan kombinasi linear dari masing-masing vektor tersebut, yaitu K1 V1, K2 V2, dan K3 V3. Kalau kita lihat, K1 kali V1, karena V1 ini adalah 1,1,1 dan V2 adalah 1,1,0 dan V3 adalah 1,0,0, maka persamaan yang kedua ini bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan linear, sistem persamaan linear. Anda bisa lihat bahwa K1 kali 1 ditambah K2 kali 1 ditambah K3 kali 1 akan sama dengan X1. Nah, Anda lihat di sini. Untuk elemen kedua, Anda lihat bahwa K1 kali 1 ini ditambah K2 kali 1
ini ditambah K3 kali 0, yaitu 0 ini akan sama dengan X2. Dan K1 kali 1 tambah K2 kali 0, yaitu 0, tambah K3 kali 0 hasilnya X3. Di sini kita membentuk sebuah sistem persamaan linier dengan variabel K1, K2, K3. Dan ruas kanan X1, X2, X3. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan K1, K2, K3? Ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Kita bentuk matriks di sini, yaitu matriks 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0 dikali K1, K2, K3 akan sama dengan X1, X2, X3. Dan kita inversekan matriksnya. Jadi kita lakukan inverse dari matriks yang tadi 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0 diinverskan. Hasilnya dikalikan dengan vektor X1, X2, X3. Maka akan dihasilkan bahwa K1 sama dengan X3, K2 sama dengan X2 min X3, K3 sama dengan X1 min X3. Nah, cara lain adalah dengan melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Seperti biasa menyelesaikan sistem persamaan linier. Ini akan menghasilkan K1, K2, K3 yang sama. Nah, sehingga setelah kita dapatkan K1, K2, dan K3 dinyatakan dalam X1, X2, dan X3, maka X1, X2, X3 kita bisa tulis menjadi X3 dikali 1 kali 1 kali 1, di mana X3 ini adalah K1. X3 ini adalah K1. Lalu ini X2 min X3 ini adalah K2. Anda lihat lagi. K2, X2 min X3. X2 min X3 dikalikan 1,1,0. Ditambah ini adalah K3. Anda lihat ini adalah K3. Dikalikan dengan 1,0,0. Hasilnya akan sama dengan X3 kali V1 tambah X2 min X3 kali V2 tambah X1 min X2 kali V3. Di mana ini adalah K1, ini adalah K2, dan inilah K3 yang kita dapatkan tadi. Sehingga kalau kita masukkan ini semua ke transformasi linier yang tadi, kita akan dapatkan bahwa transformasi linier dari ini, X1, X2, X3, itu akan sama dengan kombinasi linier dari masing-masing transformasi linier yang kita sudah punya. Yaitu kombinasi linier dari TV1, TV2, dan TV3 dengan pengali K1, K2, K3. Kita lakukan hal seperti ini, maka akan didapatkan bahwa X3 kali 1,0. Nah, patut diingat bahwa TV1 adalah 1,0. Ya, saya balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, TV1 adalah 1,0. Demikian juga TV2 adalah 2,-1. Ya, ini TV2 2,-1 dan TV3 adalah 4,-3. Masing-masing dikombinasikan linier dan masing-masing dikalikan dengan K1, K2, K3 yang sudah berbentuk X. X3, ini X2 min X3 dan X1 min X3. Sehingga kalau kita masing-masing kalikan ini semua akan didapatkan seperti ini. Ya, jadi X3 kali 1 ditambah X2 kali 2 ditambah min X3 kali min 1 ditambah X1 kali 4 ditambah min X2 kali 3. Hasilnya akan ini, yaitu 4X1 min 2X2 min X3 dan 3X1 min X4 X2 plus X3. Jadi ini adalah hasil dari transformasi linier yang di atas ini. Nah, untuk jawaban yang P, bagaimana kalau saya punya vektor 2 min 3, 5 ditransformasikan? 2 min 3, 5 masukkan saja ke sini. X-nya, X1-nya 2, lalu X2-nya min 3, dan X3-nya 5. Jika dihitung, maka 4 dikali 2
ditambah min 2 kali min 3 dikurangi 5, hasilnya adalah 9. Dan 3 dikali 2 dikurangi 4 kali min 3 ditambah 5, hasilnya 23. Nah, transformasi linier itu bisa dikomposisikan. Jikalau kita memiliki dua transformasi linier, katakanlah transformasi linier yang pertama adalah ruang vektor U menuju ruang vektor V. Dan transformasi linier kedua adalah ruang vektor V menuju ruang vektor W. Maka komposisi keduanya bisa ditulis seperti ini. T2 komposisi T1 U itu sama dengan T2 dari T1 dari U. Ini adalah notasi untuk menyatakan komposisi dari transformasi linier. Dua transformasi linier. Nah, jikalau komposisi transformasi linier ini kita generalisasi secara umum, misalkan kita memiliki N buah transformasi linier, maka kita bisa dituliskan bahwa Tn komposisi Tn-1 dan seterusnya sampai T1 dari U itu akan sama dengan Tn untuk mentransformasi Tn-1 untuk mentransformasi dan seterusnya sampai T2 untuk mentransformasi T1 untuk mentransformasi vektor U. Ini untuk banyak transformasi linier. Nah, definisi kernel dan range. Apakah kernel dan range ini? Kernel dan range didefinisikan seperti berikut. Jikalau kita memiliki sebuah transformasi linier dari ruang vektor W menuju W, maka himpunan semua vektor di V, semua himpunan vektor yang ada di V yang dipetakan oleh T tersebut ke vektor 0. Perhatikan, ini adalah vektor 0, bukan angka 0 biasa, tapi vektor 0. Jadi vektor yang isinya 0 semua, itu disebut kernel dari T. Disebut kernel dari T dan ditulis sebagai KER dari T. Sekali lagi, kernel dari T adalah semua vektor di V yang dipetakan oleh T ke vektor 0. Himpunan semua vektor di ruang vektor W yang merupakan image oleh T untuk sedikitnya satu vektor di V disebut range dari T. Ditulis R dalam kurung T. Ada sebuah teorema yang bilang jikalau T transformasi linier dari ruang vektor V ke W, maka kernel dari T adalah subruang dari ruang vektor V. Dan range dari T adalah subruang dari ruang vektor W. Bila T adalah transformasi linier dari ruang vektor V ke W, maka dimensi dari range dari T disebut sebagai rank dari T. Ditulis rank kurung buka T kurung tutup. Dan dimensi dari kernel T disebut sebagai nullity dari T, ditulis nullity kurung buka T kurung tutup. Nah, rank ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai ranking, tapi seringkali juga disebut tetap sebagai rank. Dan nullity seringkali disebut nullitas dalam bahasa Indonesia. Nah, ada teorema bilang bahwa bila sebuah matriks A adalah matriks berukuran M kali N, dan transformasi TA adalah transformasi linier dari R pangkat N ke R pangkat M adalah perkalian oleh A, maka A, nullity dari TA adalah nullity dari matriks A. Dan B, rank dari TA adalah rank dari matriks A. Contoh, misalkan TA adalah transformasi linier dari R pangkat 6 menuju R pangkat 4. Ini adalah perkalian oleh A di mana matriks A didefinisikan sebagai ini. Jadi matriks A berukuran 4 kali 6.
Tentukan rank dan nullity dari TA. Caranya bagaimana? Pertama, kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan pada matriks A ini sedemikian hingga matriks A ini tereduksi menjadi bentuk reduced row echelon. Sekali lagi, kita transformasi matriks A menjadi bentuk reduced row echelon dengan menggunakan algoritma eliminasi Gauss-Jordan. Nanti setelah kita dapat hasilnya, maka kita bisa hitung banyaknya leading one dari matriks A yang sudah berbentuk reduced row echelon. Banyaknya leading one tersebut adalah rank dari A. Dan nullity dari matriks A yang sudah ditransformasi menjadi reduced row echelon itu adalah banyaknya kolom, di sini ada 6, dikurangi rank dari A. 6 dikurangi 3 hasilnya ada 3. Jadi nullity dari TA adalah 3. Nah, sebagai latihan ada baiknya Anda melakukan transformasi A ke reduced row echelon. Anda lakukan eliminasi Gauss-Jordan untuk matriks A ini sehingga akan dihasilkan matriks yang berbentuk reduced row echelon. Dan dari situ Anda bisa hitung ada berapa leading one dan itu menjadi rank dari A. Nah, inverse dari transformasi linear. Jikalau T merupakan transformasi linear dari ruang vektor V ke W, maka transformasi linear dari V itu hasilnya W. Dan ada sebuah fungsi yang disebut inverse dari transformasi linear yang mentransformasi W menjadi balik lagi ke V. Dengan catatan, transformasi linear ini memiliki matriks transformasi yang bisa diinverse, yang tidak singular. Jika matriksnya singular, maka transformasi linear ini tidak memiliki inverse. Nah, sifat dari inverse transformasi adalah jikalau inverse transformasi dilakukan transformasi terhadap transformasi, hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi, T inverse dilakukan terhadap T, dilakukan terhadap vektor V, hasilnya adalah vektor V. Karena W di sini, vektor W di sini adalah transformasi linear dari V. Demikian juga sebaliknya, T dilakukan terhadap T inverse dari W, hasilnya adalah W. Di mana W ini adalah transformasi linear dari V. Komposisi dari inverse transformasi linear. Jikalau kita misalkan memiliki dua transformasi linear, yaitu T1 transformasi linear ruang vektor U ke V, dan transformasi linear 2 adalah transformasi dari ruang vektor V ke W, maka T2 komposisi T1 inverse terhadap vektor U itu akan sama dengan transformasi inverse dari T1 komposisi transformasi inverse dari T2 dari vektor U akan sama dengan transformasi inverse dari T1 dilakukan terhadap transformasi inverse dari T2 yang dilakukan terhadap vektor U. Ini kalau dua transformasi. Secara umum kalau transformasinya ada n buah, jadi ada banyak transformasi, ada n buah, maka Tn komposisi Tn-1 dan seterusnya sampai T1 di inverse terhadap vektor U, hasilnya adalah transformasi inverse dari T1, komposisi inverse dari transformasi 2 dan seterusnya sampai inverse dari Tn dari vektor U. Atau bisa kita tuliskan sebagai transformasi inverse dari T1 dari transformasi inverse dari T2 dan seterusnya sampai transformasi inverse dari vektor U. Nah, demikianlah penjelasan tentang transformasi linear. Semoga berguna bagi Anda. Salam.